Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini sangat luas. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan pastinya mempunyai banyak keterbatasan untuk mengetahui apa saja ciptaan Allah di alam semesta ini. Sekarang kita akan membahas tentang tempat yang masih menjadi misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Apa saja tempat yang lokasinya masih misterius itu? Dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Kahf dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bahwa terdapat tempat misterius yang ada di dunia namun belum ditemukan lokasinya sampai saat ini. Apa saja tempat tersebut? Jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe semoga diberikan balasan oleh Allah, dijauhkan dari balak dan musibah Allah, serta diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukannya lokasi. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal juga pernah mandi dan minum air tersebut, sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, Nabi Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak Telaga Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir, dan ada juga yang mengatakan telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Yakin. Namun, jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanyalah Allah yang mengetahui di mana sebenarnya Telaga Ainul Hayat. Yang kedua, tembok Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'jud dan Ma'jud saat ini tidak bisa keluar dikarenakan dihadang oleh sebuah tembok yang kokoh yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok penghalang Ya'jud dan Ma'jud ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'jud dan Ma'jud yang dibuat oleh Zulkarnain. Konon kabarnya sekitar 50 km di utara Beijing ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itu adalah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'jud dan Ma'jud adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun, jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun oleh Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina tersebut tersusun dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain, dan setelah selesai,
beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah, Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis di Uzbekistan, tepatnya di distrik Haishar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgol Khan dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya, kini hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau besi tersebut. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercaya sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, hingga saat ini, lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya, karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut. Sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan lokasinya sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, sehingga banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Socotra. Yang keempat, Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra Nabi Daud alaihi salam. Namun Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bangsa Yahudi. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri, yang sekarang disebut dengan tembok ratapan oleh bangsa Yahudi. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna, yakni pertemuan dari langit dan bumi. Konon di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini pondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena pondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan yang sekarang dibangun masjid oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaan ataupun sisa peninggalannya. Yang kelima, Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Gunung Khawf diceritakan saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Khawf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Khawf. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya. Dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Khawf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa.
Jabal Khawf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Aisyur mengatakan jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khawf. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan dalam surat Khawf. Namun, sampai saat ini, keberadaannya masih menjadi misteri, tidak ada orang yang mengetahuinya. Itulah 5 tempat yang hingga saat ini masih menjadi misteri keberadaannya. Mungkin itu semua oleh Allah dijadikan sebagai ujian untuk kita, agar kita sadar bahwa manusia adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan. Karena hanya Allah lah yang maha mengetahui semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sekeluarga menjadi orang yang senantiasa pandai bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan memasukkan kita sekeluarga ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.